Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Bahwa orang Indonesia sendiri tidak meneliti kekayaan-kekayaannya, itu ada banyak spekulasi sebabnya. Yang pertama, karena memang kita tidak punya tradisi dokumentasi yang bagus. Itu tidak hanya di bidang musik, di bidang apa saja. Misalnya di bidang kesehatan, kedokteran, obat-obatan, kita punya khasanah luar biasa, tetapi kita tidak tertib mencatatnya, dan itu kekalahan kita dari masyarakat barat. Misalnya sekarang Mas Iman Budi Santoso, Anda tahu yang pimpinan Sabana, sedang meneliti nama-nama desa, Bu En. Jadi bedanya di barat, di Arab dan di Indonesia, terutama di Jawa. Di Jawa itu setiap nama desa atau nama orang itu berangkat dari ide, berangkat dari doa, berangkat dari aspirasi atau inspirasi. Jadi seseorang diberi nama dengan makna yang jelas. Nah, dia meneliti nama desa-desa. Dan nama desa itu ternyata kebanyakan diambil dari pohon, Bu. Dari pohon. Dari nama pohon. Dan yang terbanyak itu adalah yang biasanya 2 kata atau sampai 3 kata. Misalnya di Kebumen itu ada Dudukulon, ada desa Dudukulon, ada desa Duduwetan. Ada itu. Itu bukunya kalau sudah terbit saya kira sangat bagus untuk kita ketahui bersama. Yang paling banyak dipakai itu adalah jati. Jadi pohon jati itu pohon utama, terutama bagi orang Jawa. Karena dia juga secara epistemologi dia mengandung kata yang sangat filosofis bagi orang Jawa, yaitu jati. Jati means the real, sejati means the real truth, ya, the real of you. That's sejati ning menungso. Jadi jati ngaleh, jati warna, pokoknya kata jati ini dipakai sangat banyak desa. Nomor 2 Mojo, Mojopahit, Mojongapit, Mojo. Nomor 3 Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung. Jadi dan semua itu pohon. Mojo juga pohon. Mojo juga pohon. Jadi ada buah maja, ya. Ini menarik kalau di negara kita banyak nama tempat dari nama Indian names seperti Minnesota, Massachusetts, Iowa, Ohio. Semua itu suku orang asli Amerika. Dan tempat-tempat sudah ada nama sebelum orang dari Inggris dan dari Eropa masuk ke Amerika, dan alhamdulillah the names are still there to remind us, mengingatkan kami bagaimana penting orang India, American Indians are in the United States. Jadi apapun, so many names are from Indians. Ya. Khusus untuk teman-teman Ma'iyah, ini saya kira penting karena lambat atau cepat kita akan berurusan dan bersentuhan dengan hal-hal yang mendasar dalam hidup kita. Kelemahan Indonesia adalah tidak mendasar apapun saja, makanya anti fundamentalisme karena hidupnya tidak fundamental. Kan begitu kan? Fundamentalisme sangat penting. Tetapi istilah fundamentalisme untuk menunjuk orang-orang yang disebut fundamental itu barangkali masalah. Tetapi bahwa hidup harus pakai fundamen itu pasti kan begitu. Nah,
Di Indonesia untuk pohon tadi Bu ya, pohon itu sekarang kalau saya kaitkan dengan Islam, untuk ingatan teman-teman ya, di Al-Quran itu Allah kalau menggambarkan sesuatu, misalnya kalimat yang baik, hidup yang baik, keadaan yang baik, atau apapun saja, negara, pembangunan, keluarga, selalu modelnya adalah, atau acuannya, marjaknya adalah reference, main reference-nya adalah pohon. Ya, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi pohon itu menjadi contoh soal kalau ingin bikin sesuatu, apa itu partai politik, apa aransemen musik atau apapun saja, tirulah pohon kan begitu. Nah, pohon itu adalah gambaran mengenai kebaikan, keindahan, kebenaran yang menyatu. Jadi pohon itu selalu hidup bersama dengan lain-lainnya dan biasanya di satu lingkar di mana pohon-pohon itu hidup namanya kebun. Kan begitu? Kebun. Hidup ini adalah kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Jadi surga itu adalah kebun sebenarnya. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, berkebun. Loh, cetar ya. Lagi tenanan iki. Maksud saya membangun kehidupan dengan kebersamaan pohon yang bermacam-macam, bunga yang bermacam-macam di satu kebun. Dan surga itu jannah. Nanti Pak Muzamil tolong dicaretin yang harus dicari kitab kuningnya ya. Karena soal jannah, soal sajaroh segala macam. Sejarah itu dari kata sajaroh. Sajaroh artinya pohon. Jadi manusia itu hidup di dalam ide sejarah, di dalam ide sajaroh atau ide pohon. Makanya kalau orang gambar nasab kan pasti pakai pohon. Ya, Mas Helmi. Mas Helmi turunan Rasulullah, misalnya Mas Helminya entah di mana, terus nanti ada, ben iki sampai akarnya Rasulullah kan begitu. Sajaratun nasab. Jadi itu pohon silsilah atau keturunan. Jadi teman-teman sekalian, ini nyecil-nyecil saja. Soal kepemimpinan tadi juga kita cicil. Terima kasih Bu En untuk sejumlah informasinya. Ada banyak pertanyaan mengenai Trump dan Amerika dan saya kira ini pertanyaan sedunia ini Bu En. What is really happen now in this world? Thank you for sharing the Iya. tragedy. Iya. Saya kira ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama dan maybe we need some times to answer this. Ya, not just 1-2 years, but maybe 1 decade, 2 decades ya. Ya. Ngerti tuh aku bahasa Inggris ya aja. Rasa ngeremeh-ngeremeh banget ya. Jadi setiap zaman membawa pertanyaan dan setiap manusia harus menjawab pertanyaan yang dibawa oleh zamannya itu. That is life. Itu berlaku global, nasional, regional, sampai keluargamu, sampai dirimu. Itu selalu tiap hari berhadapan dengan new question that you have to answer. Sometimes you must answer. You know what is difference between to have to and must ya, ngerti ya? Oh, ora belajar grammar iki bacaan. Nah, wis sorop ya. Jadi harus dan wajib dalam bahasa Indonesia ada bedanya. Ada bedanya harus dan wajib. Kalau wajib itu betul-betul diambil dari acuan yang sangat ketat dari wilayah-wilayah uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke nomor Pak Muzamil, poin catat nanti puncaknya Pak Muzamil akan memberikan legitimasi dan pelantikan. Pelantikan itu dalam bahasa Inggris inauguration. Itu maksudnya pelantikan. Kalau inaugurasi Bu di sini tuh untuk inaugurasi itu apa ya? Acara setelah tamat sekolah, terus ada acara bareng that is inaugurasi gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu bilang inaugurasi itu ingatnya nanti waktu SMA dulu ada inaugurasi. Inaugurasi maksudnya pelantikan, istiqlal ya, istiqlal.
Nah kalau Istiqlal itu artinya Habib Rizik ya. Habib Rizik itu. Pokoknya digaduk-gaduk terus sambung-sambung. Soal kepemimpinan saya tambah satu kali lagi sih Mas. Di zaman dulu kepemimpinan itu identifikasi atau kontrol sensor terhadap siapa pemimpin siapa bukan itu ada pada makmumnya atau umatnya atau rakyatnya, betul enggak Mas? Oh iki bocah iki wong iki pinter didatangi. Ada kiai, ada ahli silat, ada ahli karawitan dan seterusnya gitu ya. Jadi tetapi di zaman dulu pemimpin itu biasanya all round. Jadi ada satu orang di masyarakat yang harus menjawab hampir semua pertanyaan masyarakat. Orang sakit ke dia, orang butuh duit ke dia, orang mau belajar agama ke dia, mau belajar silat ke dia, mau belajar karawitan ke dia. Dulu ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Kemudian kita masuk ke alam modern dengan kemerdekaan 45. Semua ketokohan model tradisional itu kemudian kita pecah menjadi modern division of labor. Jadi ada pembagian tugas dalam hidup. Jadi kemudian ada trias politika, ya, kemudian ada kabinet yang dengan kementerian atau departemen-departemen. Jadi kalau urusan kesehatan jangan di kantor polisi, karena di sana malah terbalik. Nek kue salah kan malah ning kono malah bersekokono rumah sakit yang begitu. Jadi ada pembagian tugas. Nah pembagian tugas ini sedang mengalami kegagalan di Indonesia. Ya, jadi kepemimpinan modern ini sedang mengalami kegagalan Bu En, sehingga sekarang kita saling tidak percaya. Dan kalau rakyat memilih seseorang itu pertimbangannya sangat sekilas dan sangat tidak fundamental, sangat tidak mendasar. Nah, sehingga sekarang ada kecenderungan anak-anak muda generasi yang terbaru ini untuk mencari pemimpin model yang dulu. They look for someone who can answer anything they ask. Jadi pokoknya ada orang yang ya disuruh menyembuhkan penyakit, ya disuruh ngasih ilmu, ya disuruh melatih ini, disuruh kasih wirid untuk ngelihat jin, disuruh mengusap perut istrinya yang tidak hamil-hamil, ya. Jadi dia disuruh apa saja. Artinya kita sedang terancam dalam tanda petik untuk kembali kepada fenomena kepemimpinan tradisional kalau yang modern ini tidak segera berbenah diri untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat. Nah sekarang kan kita kan seperti Trump tadi loh, dia tidak expert dia. You are not coming from this line to be in that position. You don't have the line, you don't have the process of that, kan gitu. Dia presiden mendadak gitu kan. Di sini ada NU mendadak, ada Ustadz mendadak, ada kan gitu. Mendadak means suddenly ya, sudden. Jadi ada Trump is the suddenly presiden kan gitu. Nah teman sekalian di Ma'iyah Anda tetap harus berpikir modern juga, harus berpikir division of labor. Anda tidak boleh menggantungkan semuanya kepada saya, gampangannya gitu. Tidak semuanya harus saya tangani, tidak semua saya bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya menjawab apa yang bisa saya jawab. Tapi saya tidak mungkin menjawab semua hal. Jadi saya mohon ini menjadi kunci bagi Retma untuk juga melakukan sosialisasi kepada jamaah Ma'iyah. Jangan semua hal dipikirnya saya mampu menjawab gitu loh. Makanya saya tekankan al-insyirah terakhir agar supaya Anda berada pada kunci yang terakhir tadi, yaitu wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Meskipun Anda minta tolong saya, tapi hatinya berharapnya kepada Allah, tidak kepada saya. Ini kunci, ini benar-benar. Anda nidurin istri Anda, jangan berharap kepada istri Anda akan bisa hamil. Anda berharap kepada Allah agar membuat istrimu hamil, kan begitu? Kan begitu hidup itu. Nah Anda keliru kalau mengallahkan saya, Anda keliru kalau mengkultuskan saya. Karena saya tidak punya kemampuan dan saya akan jatuh kalau harus menyangga begitu banyak hal.
Nah, ini salah satu tambahan aja untuk pertanyaan kenapa orang Indonesia sendiri tidak mendokumentasi atau tidak meneliti. Itu jawaban pertama, karena kita memang tidak punya tradisi secara kebudayaan dan peradaban. Maka kita sekarang harus memaju. Makanya Maia sangat dipacu untuk dokumentasi. Makanya ada istilah udan terus, pokoknya kita kasih terus, entah video, entah audio, entah meme, entah kalimat, pokoknya kita kasih terus. Ya, itu ya. Terus nomor 2, ada alasan alamiah Bu En. Why? Kenapa kok orang Indonesia sendiri koriknya sangat banyak, terutama di Mojokerto. Mojokerto itu kota kabupaten di Jawa Timur yang I think you should come there. Mojokerto is to me that is the center of Qori. The center of Qori and Qiraah. Of the Qori studying, ya, Qori learning. Karena seluruh Indonesia kalau ada musabaqah tilawatil Quran itu mereka selalu take people from Mojokerto to train or to recite. Untuk menjadi qori yang dibayar mahal mewakili daerahnya. Yeah, no, I know. There's ada politik dalam sistem. Oh iya, iya sangat, Tidak sangat. hanya Tuhan. Iya, iya. Jadi bahkan di Sulawesi Tengah, bukan ya Sulawesi Barat, kepala Dewan Juri, ketua Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran itu setelah mengumumkan juara qiraahnya, tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit karena kepalanya jadi gudir. Gudir itu jadi gendur ini. Apa jenenge? Gembur. Jadi gembur. Ketua jurinya itu gembur, jadi harus masuk rumah sakit. Ternyata karena wakil dari daerah itu di mana lomba berlangsung itu tidak ada yang juara. Jadi ketua dewan jurinya disantet. Dia baru sembuh ketika ada perubahan urutan pemenang, dikasih juara harapan 2 kayak 3 kayak itu baru sembuh dia. Jadi di sini urusan qiraah itu bisa kesantet. Sebagaimana tertulis di truk-truk di belakang itu, cinta ditolak, dukun bertindak. Kan gitu kan? Gitu. Apa nih? Apa ya? Apa meneh? Kok kue tau ngono-ngono kue. Oke. Terus ada lagi alasan alamiah begini. Orang yang tiap hari berada di hutan di daerah duren, dia tidak tertarik sama duren. Ya Mbak ya. Di sini durian. If you are staying in the area of durian, you are not interested to the durian because sudah kenyang, sudah bosan. Di sini saking pinternya qiraah, sholawat semua beres semua sehingga tidak tertarik untuk take a distance to analyze. I think that's common anywhere, di mana saja. Ada pertanyaan begitu tadi pagi diisi, bagaimana get out of your comfort zone. And saya bilang, ini kadang-kadang itu susah get out of your comfort zone waktu di kampung diri sendiri. Seperti saya, di kampung saya tahu ada orang miskin, ada orang lain, ada orang dari Meksiko dan El Salvador yang tinggal di masyarakat saya, dan saya bisa melihat mereka ya kerja di restoran atau di hotel, dan saya selalu bilang oh I should meet those people. Tetapi kampung saya sedikit jauh dari sini, dan terus ya tugas saya cukup sibuk dan ada urusan family dan harus berbelanja dan harus berenang atau apa saja ya, dan saya lupa ada perbedaan sangat dekat dengan saya, sangat dekat. So it's hard for me to get out of my comfort zone waktu sudah di kampung saja. Tetapi kalau keluar negeri pasti saya sangat beda, saya kurang malu because I can ask anybody. It's easier to be out of your comfort zone kalau jauh dari kebun durian ya.
Kita harus cari apel saja. Tapi saya kira saya mau lanjut apakah ngomong Bapak itu tentang penelitian, dan ini juga masalah di negara saya juga, dan saya kira di seluruh barat. Oleh karena sekarang kita cari uang dan mau menjadi orang bisnis. So the humanities seperti sejarah, antropologi, sosiologi, musik, sastra dan seterusnya turun dari pemandangan status dalam studi S1 atau dalam profesor. Kalau saya naik tangga di jurusan musik dan ada teman yang naik tangga di jurusan ekonomi, siapa akan cari uang lebih cepat? Pasti ekonomi akan masuk dengan gaji 2 kali buat saya. So bapak saya bilang kalau academia is a calling, ini dipanggil. Pasti itu satu profesi yang saya sangat cintai, ya. Tetapi it's really a calling. Kalau mau mencari pengetahuan yang suka mengajar, suka belajar terus selama hidupnya, itu seperti panggilan dari jauh, ya. Tidak bisa menolak itu. Tapi kita harus mengakui bahwa humanities turun the economic scale and the scale of prestige oleh karena orang mau cari uang, mau kalau ikut S3 mau keluar dengan job bagus, ya. So it's definitely itu fenomena cukup besar di Amerika pasti. Terima kasih Bu En. Oke teman sekalian, sebelum Pak Muzamil saya ingin nyumbang kunci sedikit kepada Anda yang sudah di Makyan kemarin. Ini mohon Pak Muzamil juga merespon. Saya akan persingkat begini. Jadi Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Bukan Iqra diwahyukan kemudian seluruh Quran terus terjadi Islam. Oke, itu juga Islam, tetapi dia tidak pertama kali. Alasannya satu, kalau Islam dimulai dari Iqra, berarti sampai Rasulullah berumur 40 tahun, dia belum Islam. Betul enggak? Berarti nabi-nabi yang lain juga belum Islam. Ya, terus berarti nikahnya Nabi Muhammad juga tidak sah? Tidak sah. Secara Islam. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Nah, ya. Dan seterusnya, dan sangat banyak, dan semua nabi-nabi yang lain juga tidak ada yang nikah secara sah. Oke. Ini kan hancur lebur ini alasan ini, menghancur leburkan pandangan itu. Satu. Kalau ditambah dikit, Rasulullah itu sebelum Iqra dia sudah lulus menjadi manusia kamil, sudah al-amin, dia sudah puncak menjadi manusia yang sangat bisa dipercaya dan mendapat gelar Al-Amin, itu semacam S3 kemanusiaan yang cum laude. Ki mesti nguyuh ya. Oh madang, Oke. Alasan yang kedua, apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bersifat Islam? Apa ana Gusti Allah nggawe barang sing dudu Islam? Kan yang bukan Islam kan yang apa? Yang kufur, yang syirik, yang kan gitu, ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak Islam? Islam itu maksud saya sesuatu proses yang membuat pelakunya itu sampai kembali kepada Allah, dari innalillahi menjadi ilaihi rajiun. Gitu ya, jelas ya.
Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak Islam? Islam itu nanti Pak Muzamil tolong jelaskan. Kata sin lam mim itu punya 16 fundamen dalam nahwu sorof kalau tidak salah. 16 fundamen. Ada salama, saluma, ada silmun, ada salama, ada salima, ada macam-macam, ada 16. Sulam, ada 16 kemungkinan dasarnya. Berarti variabelnya bisa berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Iqra adalah awal dari kesempurnaan Islam. Kesempurnaan secara alam, secara natural sudah sempurna sejak sebelumnya. Begitu Allah bilang kun, dia sudah sempurna. Tidak saya perpanjang ya. Kemudian kesempurnaan secara kebudayaan sudah pernah sempurna. Misalnya di zaman pemerintahan Yusuf, di zaman pemerintahan Sulaiman dan Daud, dia sudah sempurna Islamnya. Jadi tidak benar bahwa Islam dimulai Iqra. Ya, oke. Terus kalau gitu dimulai dari mana? Apa dimulai dari Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Enggak. Singkat kata, pertanyaan saya tadi, semua yang diciptakan Allah adalah satu sistem, satu metabolisme, satu organisme, satu tata nilai, satu tata proses, satu tata kelola yang membuat ilaihi rojiun. Semua itu nanti akan kembali kepada Allah. Apa saja? Apa saja, materi maupun rohani. Ya, pohon atau laut, darat atau pohon atau apapun saja. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya, Islam itu begitu Allah menciptakan sesuatu itu Islamnya diciptakan. Karena Anda tahu loh, kalau alam kan 100% taat kepada Tuhan. Berputarnya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan semua sistem rotasi galaksi dan alam semesta ini semua bersifat menyelamatkan supaya pada akhirnya kembali bertauhid kepada Allah, kan begitu. Jadi Islam dimulai dari apa kalau gitu? Kata pertama sehingga Islam dimulai itu apa? Kun. Nah Pak Muzamil tolong dalam nahwu sorof. Selama ini terjemahnya kan Pak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjemahnya jadilah. Jadi maka jadilah. Bener nggak ini? Jadilah itu berarti past tense, past present tense atau past continuous tense atau what? Kunnya amar. Kunnya amar. Yakun. Iya, yakun itu berarti apa? Tense apa dia? Continuous tense. Present continuous tense. Saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa Muzamil juga bisa bahasa Inggris. Oh, I can speak English. Oke, ya nanti tolong dijelaskan. Jadi teman-teman sekalian, bukan menurut saya, kalau rasa bahasa Indonesia saya bukan jadi maka jadilah. Kalau jadilah wis dadi toh. Tak liwat mateng kan gitu. Ya dah. Ya toh? Tak ulek pedes kan begitu. Jadi bukan jadilah, jadi maka berlangsunglah. Jadi berlangsunglah Islam. Seluruh tata kosmos, pohon-pohonan, semua alam semesta, semua makhluk-makhluk Tuhan itu semua melakukan Islam. Jadi Islam itu bukan benda, Islam itu adalah perilaku, Islam itu program, Islam itu aplikasi. Gitu loh. Kalau alam ini sudah pasti beres, selamat di depan Allah. Nah manusia diberi jarak oleh Allah untuk berinisiatif, proaktif, menyelamatkan dirinya di depan Allah. Islam adalah Anda selamat di depan Tuhan, kan begitu. Makanya negara bukan baldatun thayyibatun tok, tapi harus warabun ghafur. Kalau baldatun thayyibun gemah ripah jinawi tidak cukup, harus diampuni oleh Allah semua prosesnya. Maka disebut warabun ghafur. Kalau alam sudah jelas selamat di depan Allah. Jadi tidak ada kok
wit jati mlebu neraka ora ono. Ana asu mlebu neraka ora ono. Ya toh? Kejaba kowe. Gitu. Nek kowe iya berarti aku ya iya kan gitu. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, semua yang diciptakan Allah itu namanya Islam. Islam is adverb to liberate, to save, ya, to save. Jadi everything, kalau alam sudah jelas dia diselamatkan oleh Allah sejak awal. Nah, maka berlangsunglah Islam. Kalau Allah mengatakan, aku ciptakan alam semesta dan seterusnya dalam 6 hari. Kamu pikir 6 hari itu dulu gitu? Biar terus baru itu hari ke-7, ke-8, saya hari kesekian triliun gitu. Nek prasaku rasa iki masih dalam rangka 6 hari tadi. Bisa jadi sekarang ini hari ke-6-nya Allah, bisa jadi hari ke-5, moga-moga sih hari kedua. Jadi sesuai. Gitu. Sesuai. Gitu. Jadi seduwa gitu. Bahwa ini zaman akhir, ya akhir itu kan relatif ya. Ukurannya berapa, skalanya berapa kan relatif. Karena pengetahuan kita mengenai waktu dan mengenai waktunya Allah juga sangat relatif. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingatkan supaya kita, yuk penting penting Quran hadis penting. Tetapi jangan terus disimpulkan bahwa Islam itu ada setelah ada Quran dan hadis. Berarti Rasulullah tidak termasuk. Kan gitu, nabi-nabi yang lain juga tidak termasuk. Jadi yakun itu artinya berlangsung. Jadi maka berlangsunglah, maka menjadilah, bukan jadilah tapi menjadilah, berproses untuk menjadi terus menerus. Nah sekarang tinggal Anda bilang kepada dirimu kun, maka engkau melangsungkan Islam. Kun, Anda melangsungkan Islam. Bukan wis dadi, sedang diproses untuk selalu menjadi. Nah banyak terjemahan-terjemahan yang tanpa nuansa, misalnya Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar, Allah yang Maha lebih besar. Karena kata Akbar itu tidak untuk Allahnya sendiri, tetapi untuk perasaan kita bahwa kita harus selalu menemukan, kita akan selalu menemukan bahwa Allah itu lebih besar lagi, lebih dasar lagi, wah jos tenan, wah edian tenan itu. Akbar, jadi bukan kabir tapi akbar. Jadi tiap hari kita menemukan betapa lebih besarnya Allah kan gitu. Itulah sebabnya maka sekarang banyak takbir. Numpak bus bareng takbir. Takbir. Tak hitung ping 32. Ya Allah nganti kesel. Ya Allah, suwe-suwe polusi gini caranya. Gitu loh. Karena takbir tidak pakai fundamen. Takbir dengan niat untuk bermusuhan. Kan gitu. Kita takbir untuk menemukan betapa indahnya Allah menciptakan alam ini. Ya Allah takbir. Minimum lihat arek-arek liwat set. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Terus semua yang di toko-toko pada keluar, di takbirin. Gitu kan, everything happen for reason ya, for reason. Jadi if you say Allahu Akbar, what is the reason actually? What is the basic of that? What is the source of that kan gitu? Apa basicnya apa? What is the reason to say Allahu Akbar kan gitu? Nah malam ini kita mencoba menemukan ya Allah. Jadi begitu Allah bilang kun, berlangsunglah Islam. Kalau Anda mengatakan bagaimana tuh Amerika katanya negara kafir kok hukumnya bagus, ya sistemnya bagus misalnya. Ya karena Anda cara berpikirnya masih pra penciptaan Allah. Masih prakun gitu. Jadi sekarang ada istilah prakun gitu. Cara berpikirmu saya prakun, begitu kun itu Islam berlangsung. Jadi kalau ada sistem hukum yang bagus, rakyat terlindungi, orang-orang semua bersilaturahmi dengan baik, peace each other, that is Islam. Artinya save each other, that is Islam.
Kan bedanya adat administrasi apa tidak kan gitu. Bedanya orang baca syahadat atau tidak. Jadi kita bergerak antara syahadat resmi dengan berlangsungnya Islam secara moral, secara cinta, secara ilmu kan gitu. Nah, Anda milih yang mana? Jangan disuruh milih. Yang benar itu yang penting bersyahadat dan sholat beribadah ataukah kelakuan baik. Ya jangan milih. Itu bukan dua yang dipilih. Itu kedua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Anda sholat tapi berkelakuan buruk, berarti bohong sholatmu, kan begitu. Tidak mungkin kamu berkelakuan baik tapi kamu tidak sholat, berarti belum sempurna logika sholat, sempurna logika kelakuanmu, kan begitu. Kan Anda sholat kan tidak hanya karena Allah nyuruh, tapi karena Anda sendiri punya kesadaran, mosok saya tidak terima kasih sama Tuhan, mau cuma 5 kali sehari aja. Anda kan boleh aku tambahi sholat itu. Ya Allah, kalau engkau membolehkan aku sholat subuh 25 rakaat, tapi karena engkau haramkan ya sudah 2 aja, tidak apa-apa. Kalau boleh saya mau tambahi, tapi karena bolehnya cuma 2 ya sudah 2, kan gitu. Nih, supaya Allah menilai, wis tak anggap sholatmu pahalanya 25 ngono karepmu to. Jadi mengakal-akalan nang Gusti Allah. Iki PKB ini untuk memilih Ahok apa Anies istikharah. Wah. Apa Anies istikharah iki? Arek-arek iku kate nyilit apa kate nabok nyilit tangan. Dadi engko nek kira-kira nang Ahok misalnya PKB di DKI milih Ahok putaran kedua, yang salah Allah kan gitu kan. Lu istikharah kok ini kan gitu kan. Nah, selamat Gusti Allah, sabar banget. Kalau saya diberi hak 1 hari aja untuk melakukan apa yang boleh dilakukan Allah, santekno kabeh. Nun, hari ini Nun mulai pagi sampai pagi besok pagi saya beri peluang, saya beri pelimpahan untuk kun, terserah kamu. Wah, tak entekno kabeh. Tak batuk ilate kabeh, ayo. Gak iso ngomong to, ini nek tak batuk ilatmu ra iso ngomong to kowe. Gitu. Nek tak batuk kuwi seneng kon. Apa kuwi apa maksudnya sabuk? Asosiasimu tuh ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak-anakku dari pikiran kotor. Gitu ya. Jadi Anda tiap hari jangan berpikir prakun. Begitu kun berlangsunglah Islam. Jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah, that is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikianlah listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus, kan begitu. That is ilaihi roji'un, kan gitu ya. Jadi sekali lagi, benar bahwa Iqra itu sangat penting, benar Quran itu utama, tetapi jangan lantas terus lebay seolah-olah Islam belum ada sebelum Iqra gitu loh. Karena ada kecenderungan kesempitan Bu En di Indonesia ini, kalau orang sudah seneng satu hal, itu lainnya salah semua. Jadi pokoknya kalau sudah seneng kepada merah, itu selalu dengan menjelekkan hijau, menjelekkan kuning, menjelekkan yang lain gitu loh. Kalau udah seneng hijau, lainnya jelek semua kan gitu. Untuk misalnya nih, ini saya sudah omongkan di KC ini. Apa sih bakat itu? Jeng. Bakat itu tidak dikasih. Bakat itu diraih. Jeng. Bakat itu omong kosong. Gitu? Jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Benar? Loh, nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Duduk bakat. Piye arek iki?
Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Lo mbak enggak usah, mbok bakat itu dipahami, bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, mbok saya, mbok modaro, kursus ini enggak akan bisa. Hidup 5 kali saya enggak akan bisa main ini. Itu karena bakat. Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biola, latihan itu enggak bisa. Enggak punya bakat sedikit pun saya. Gitu loh. Bakat itu betul-betul ada. Maka seseorang punya kecenderungan, ada yang di fisika, ada kecenderungannya di kedokteran, ada kecenderungannya di tempat-tempat lain. Ada memang. Jadi Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain, itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad aja, enggak usah jelek-jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lu niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi nggih mboten? Ya toh, gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu, coba Pak Nevi suruh biola. Nggak bisa. Pak Nevi itu bakatnya apa ya? Itu loh teman sekalian. Saya paham kenapa orang punya kecenderungan seperti itu, tapi mbok agak seimbang berpikirnya. Kalau di Ma'iyah ini kan kita belajar dan berlatih seimbang berpikir. Yo bakat yo penting, gitu loh. Kayak saya ini dagang nggak bisa sama sekali, belas dagang main musik itu nggak bisa. Nek menggagas musik bisa, tapi tanganku ki ra iso, Mas. Ra iso ngene iki lagu wis belajar ding 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 dung ding ding dung ding dung ding dung ding dung dung. Aku wis belajar ning kuwi tok, ambek angger nyekel kita kuwi wae. Memang nggak bakat saya. Termasuk saya nggak bakat memelihara kuda, bakat saya memelihara kambing. Itu juga bakat. Cuman kita belum riset aja. Gitu loh. Bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat, Pak. Azwaj itu artinya ada jodoh manusia dengan entah dengan lawan jenis, entah dengan sesuatu hal. Ada orang yang meludah itu jadi. Itu geni, meludah jadi. Kayak Gontor itu bikin pesantren, dari pesantren, dari pesantren. Terus saingannya Indomaret lah Gontor itu. Saya ini nggak bisa bikin pesantren, dia apa no gak iso, nggak bisa saya, nggak, wong saya nggak bisa mandek kok. Ya pesantren piye, santriku kapan mengaku rono, pesetrika ngene, sret. Kapan nggak bisa? Bukan soal teknis saja, memang saya tidak mampu duduk di suatu tempat seperti itu. Jadi semua bakat itu ada. Jadi teman sekalian, kalau Anda Islam, misalnya ini, wes, nyun sewu ya, ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah, gitu ya. Terus orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Quran. Ini Al-Maidah, ini Quran. Quran ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh, jadi dia menistakan Tuhannya sendiri. Iya ceritanya. Lu kan Tuhannya kan sama toh. Yang bikin surat Al-Maidah sama, yang mengajak surat Al-Maidah Tuhannya sama. Jadi yang dilecehkan ini umat Islam apa Tuhan? Oh, jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri, gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam, apa agama Islam, apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan loh kalau gitu. Nomor 1 loh. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik. Ini cuma cara berpikir teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau diperlebar, penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak?
Relevan nggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Lah iya. Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar, yang satu mengejek, yang satu diejek, padahal yang diejek bareng-bareng, yaitu bangsa Indonesia. Laporan cetok atau gini Indonesia ini. Gitu loh. Oke, enggak ada masalah dengan semua itu. Artinya kita dengan sabar, arif, dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya, selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan diseret-seret untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Ayo wis, kita lakukan perang di malam hari. Itu. Pak Muzamil tolong jelaskan perang di malam hari lo ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Laila. Harbul Laila apa ya? Lailatul Harbul Laila. Harbul Laila. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? Kita ketembak tidak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau engkau menembak juga jangan ada yang tahu buat kau yang menembak, kan itu malam hari namanya. Jadi sekarang ini Anda harus mencari kemampuan untuk sabda Rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini. Itu kata Pak Muzamil. Oke, sekarang tepuk tangan untuk beliau Pak Muzamil. Saya persilakan. Bu M, are you okay here? Ya, atau saya bisa istirahat di belakang sama seniman. Oke, Bu. Oke, Oke, boleh? you can stay there. Oke. Oke. Istarih, nah. Ya, istirahat. Istarih. أنا تعبانة شوية. Ya. Tastarihi walakin la tanami ya. Tanami itu artinya nandur ya. Maksudnya tanam itu nek lanang, nek tanami wedok itu artinya turu gitu. Tafadhol. Bisa lewat somewhere Bu ya. Oke. Nanti kita masih bisa lagi Bu ya. We still have another collaboration. Ya. Oke teman sekalian, kita dengarkan Pak Muzamil. Setelah itu Pak Mustafa. Ya, fadhal Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dikasih lapangan yang sangat luas sekali ini. Jadi disuruh bicara, tapi ini sebenarnya saya mau suruh bicara apa, saya sudah nggak tahu juga ini. Pokoknya bicara bicara saya lanjutkan Islam tadi, gitu ya. Kalau perang malam hari maknanya banyak, gitu ya. Yang jelas malam itu kan gelap, dan itu memang pertama kali perintah kepada saya. Karena surat Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah itu ya, wahai muzammil, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit. Jadi saya itu memang diperintahkan untuk selalu gelap-gelapan, berteman dengan malam, gitu ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu al-laila di malam hari illa qalila, kecuali sedikit, kecuali berarti banyak bangunnya. Tapi oleh Allah dikasih keringanan lagi, nisfahu.
atau separuh malam. Auzid alaihi atau tambahi. Ya, warattilil Qur'an tartila dan seterusnya, dan tartillah Quran. Maka saya itu tugas saya sebenarnya hanya itu. Ya, sesuai dengan nama saya. Jadi supaya apa? Tombok ati itu loh. Zikir wengi ingkang suwe, terus bangun malam. Oh, naram apa? Bukan. Zikir wengi ingkang suwe, zikir. Terus tangi wengi apa, Pak? Ya bangun malam lah. Banyak bangun malam. Maka alhamdulillah ini saya sekarang sudah bangun malam, jadi saya sudah melaksanakan tugas ini. Jadi begini teman-teman semua, ya. Sekarang ini begini. Ada dua kiai yang kontras sekarang ini, ada dua kiai yang kontras. Gitu ya. Ada kiai yang sekarang ini sedang bangkit keberaniannya, gitu ya. Karena dia yakin bahwa ini akan ada pertarungan dan yakin bahwa itu akan menang, gitu ya. Itu dari Yogyakarta ke barat, gitu ya. Saya sudah ke sana kemarin, pokoknya lihat perang menang, gitu ya. Karena katanya sudah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ketemu kiai lain yang sekarang sedang ketakutan, dan ini kiai sepuh. Katanya dia, saya tidak pernah takut seperti sekarang. Nah itu, saya sangat takut katanya. Nah, berarti kalau ini kita bicara dalam konteks Islam tadi, jadi ini Islam sedang terancam, gitu ya. Islam sedang terancam situasinya sekarang. Jadi satu sisi ada orang yang super berani, gitu ya. Ini juga bahaya, ya kan? Ada orang yang sekarang sangat ketakutan dengan situasi ini. Jadi sangat takut, sangat mencekam. Padahal dia ini sudah sepuh, ulama paling sepuh di Indonesia. Ulama paling sepuh di Indonesia. Saya ketemu, beliau merasakan, saya tidak pernah merasa ketakutan seperti sekarang, kata beliau. Sementara saya temui ulama satunya, dia sedang berani-beraninya, pokoknya perang. Bahkan saya diajak, Mas Muzamil, siap perang, siap, tak gitu sama saya. Iya, menang katanya. Nah, dan dia mengatakan ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang satunya sedang ketakutan, dan ini kayak lebih sepuh lagi daripada yang satunya. Yang saya temui itu, dia menangis zaman 65. Karena usianya sudah 80 lebih. 80 tahun lebih dia. Dan dia berkata, saya tidak pernah ketakutan seperti sekarang. Nah, maka kalau kita tarik tadi kepada apa yang disampaikan oleh beliau, berarti sekarang ini yang sedang terancam adalah Islam. Gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu artinya apa? Keselamatan, kedamaian. Nah teman-teman semua, sampean merasa damai apa enggak? Merasa tenang apa enggak? Galau? Nah itu ya. Nah ini berarti kalau sampean merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut, berarti sampean belum Islam, gitu ya. Karena Islam itu kedamaian. Artinya kalau orang merasa damai, maka orang itu Islam. Maka Ma'iyah punya solusi. Ma'iyah punya solusi, gitu ya. Segitiga cinta itu, gitu ya. Segitiga cinta. Jadi begini, kalau ini gini, kita punya pandang bahwa hidup tadi sedang sampaikan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan sebetulnya tidak ada rasa takut itu. Masih punya rasa takut? Kan tidak mungkin, ya kan? Masih takut kalau kita sudah yakin kapanpun akan mati. Mati saiki, mati sesuk, setahun lagi sama saja. Kembali kepada Allah. Sampai takut mati kalau gitu? Hah? Berarti belum Islam. Belum Islam. Karena sudah yakin bahwa hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa punya pola pandang, cara pandang seperti itu dalam hidup ini, maka kita akan tenang. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu hanya bagian dari ujian kita dalam rangka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita sudah tenang karena hidup ini memang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus ada begini begitu itu ya, itu anggap itu sebagai sebuah ujian. Nah, sekarang orang yang akhirnya merasa terancam, gelisah karena kiblat hatinya kepada yang lain, gitu ya. Karena kiblat hatinya kepada jabatan, maka akhirnya hidup fluktuatif. Karena jabatan itu sesuatu yang tidak pasti, bisa didapat, bisa tidak, gitu ya. Kalau kiblat hatinya itu kepada dunia, maka orang akan fluktuatif, akan senang susah dan ini bergejolak terus. Kenapa? Karena dunia itu bisa didapat juga bisa tidak. Nah, kalau kiblat hatinya apapun di dunia, nah sekarang orang-orang yang sebetulnya rame-rame, yang terus membikin onar di mana-mana, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terus membikin orang kebingungan, kesusahan, terancam, ini kan dari akibat tidak Islamnya hatinya. Nah, itu ya. Karena kiblat hatinya bukan kepada Allah tadi, bukan bagaimana kembali kepada Allah, tapi kiblat hatinya ada yang sudah kepada harta, kepada dunia, kepada popularitas, kepada jabatan. Maka ini, nah, tapi kalau kita Islam itu kiblat. Nah, ini maka ini mari kita semua bicarakan, ya teman-teman semua, bicarakan semua apapun di dunia dengan tetap kiblatnya hati kepada Allah. Allah di depan sampean, gitu ya. Allah di depan kita. Ya Allah, hidupku itu dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Nah, kalau seperti itu kita ini enteng hidup. Rabi, alhamdulillah, orang rabi rapopo. Lo kan gitu. Sing penting derek Gusti Allah. Kan itu nggih. Kula ya Allah lek pancen kersane jenengan niku rabi apik, kula tak rabi, lek boten rabi. Sing penting jenengan. Nah, kan enak segitu. Nah, sekarang orang ini jabatan jadi begitu besarnya, diperjuangkan dengan begitu besarnya biaya, baik biaya ekonomi, biaya sosial, biaya macam-macam, mengorbankan solidaritas, mengorbankan persaudaraan, persatuan, bahkan sampai keluar kata-kata yang membuat orang semua terancam. Itu ya. Jadi sekarang teman-teman, kalau mau bicara kafir, ya kafir. Kalau Islam kan yang mendamaikan, ya kan? Orang yang paling kafir sekarang kan Ahok. Ya apa enggak? Orang yang paling kafir di Indonesia itu Ahok. Gara-gara omongannya dia sampai ada aksi 411 yang sekian juta orang itu. Gara-gara omongan dia sampai aksi 212, sampai ada sidang pengadilan, sampai ada saling tuntut satu sama lain. Setelah Ahok dituntut ke pengadilan, apa? Balik Habib Rizik pimpinan nasional tuntut sini, tuntut wah pokoknya semua orang. Ini kan kekafiran ini namanya. Karena keislaman itu mendamaikan, gitu ya.
Jadi kalau orang itu bisa mengeluarkan ucapan yang mendamaikan, membuat orang tenang, membuat orang aman, itu Islam. Nah, maka gak usah ada pembelaan lagi. Apa Muslim tapi adil, kafir adil, lebih baik daripada Muslim. Ini radong saya kata-kata seperti ini nih. Kafir itu ya dolim, gitu ya. Kenapa? Karena kekafiran itu ya tadi itu tidak menyelamatkan orang. Kalau Islam itu mesti menyelamatkan orang, dan itu adalah keadilan. Kan begitu? Ya. Nah ini sekarang orang-orang ini kan sedang berada dalam menuju kepada kekafiran, gitu ya. Menuju kepada kekafiran. Jadi akhirnya yang terjadi ketidaktenangan bersama, kegalauan bersama, kesedihan bersama, gitu ya. Gara-gara ini hatinya tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu memang Islam, orang itu ya nyalon wakil kota kayak nyalon gubernur kayak, kan sudah jelas, ya Allah saya ini dicalonkan, nggak boleh nyalon loh ya, nggak boleh nyalon dalam Islam, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mencalonkan, gitu ya, nggak boleh. Jadi kalau orang mencalonkan diri itu Pak Mos, ini sebetulnya sudah sedikit goyah dari Islam, sedikit goyah. Karena Rasulullah SAW itu ya pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman latas alil imaroh, hai Abdurrahman kamu jangan minta kekuasaan. Itu sabda Rasulullah. Ya. Jadi tidak boleh minta kekuasaan, apalagi nyalon, bikin tim sukses, terus bikin kampanye, terus bikin apa? Ini transaksi sekian miliar nanti dengan kompensasi proyek sekian. Nah, ini sudah kekafiran semua ini, gitu ya. Karena itu tidak gitu Islam itu. Islam itu tidak seperti itu. Gitu ya. Sabda Rasulullah, jangan kamu minta untuk diangkat jadi pemimpin. Nah, suluknya ini harus makan salak. Oh iya. Dengan begitu. Harus makan salak. Salak itu apa salak? Ngerti? Salak itu luarnya apa? Berduri tapi dalamnya halus. Nah itu suluk itu. Nah, harus jadi punokawan. Nah, punokawan itu apa? Ya itu sampai sudah tahu. Punokawan. Puno itu fana. Tidak ada, kawan itu teman. Jadi berteman dengan ketiadaan. Wah. Nah gitu. Gimana sampai ini? Wah, are-are. Ya kan? Berteman dengan ketiadaan. Berteman dengan kesunyian. Nah, kawan, puno, kawan. Nah, itu. Wes, apa itu tadi? Apa? Apa pono itu? Apa? Coro Jawa ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab puno itu fana. Fana itu tidak ada. Tidak ada, itu fana. Kawan, teman. Jadi bersahabat dengan ketiadaan. Nah, ini gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab, Sunan Kalijogo. Gimana? Sunan Kalijogo itu ya Arab, yo Jawa, yo Indonesia dikuasai semua.
Madura juga iya. Puno itu bahasa Maduranya tidak ada juga sama. Puno itu ponah. Ponah itu sama dengan punah. Ponah, puno itu ponah atau punah. Berteman dengan kepunahan. Nah, itu ya. Bahasa Madura itu juga. Puno kawan. Jadi itu suluknya dan seterusnya. Tadi saya bicara apa ya? Bicara apa, Bang? Apa? Oh, suluk. Ya sudah, itu kan hanya anunya saja. Jadi ini kita kan tidak ada kontinuasi, gitu ya. Ini kalau Islam itu seperti itu. Maka tadi saya berangkat dari bagaimana jangan mencalonkan, ya kan? Karena seperti gak ada yang mencalonkan itu, semua gak ada. Dalam Islam itu gak ada.